kenapa Pak Ragil bisa halusinasi kayak gitu. Dia bisa ngerasa dia ada hubungan sama beberapa orang, padahal tuh enggak gitu, Kak. Aduh, Kak, aku minta tolong dong. Ini semuanya diituin. Iya, Kak. Itu kenapa, Fris? Ayo, Fris. Fris, Fris. Kazam. Pak Ragil. Pak Ragil. Pak Ragil lawan, Pak. Kasih. Coba tahan. Pemirsa, yang aku lihat ini udah bukan Pak Ragil lagi. Kayaknya sosok yang tadi sempat dilihat sama aku yang di depan kamarnya itu masuk ke tubuhnya Pak Ragil. Dan ini kuat banget. Pak. Pak, lawan. Aduh, gimana ya? Lawan, Pak. Kazam, kakak nemuin ini tiba-tiba? Iya. Tiba-tiba. Pak Ragil. Kakak, aku minta lada, Kak. Cepet. Kazam, tolong ditahan. Ini aneh banget pemirsa, aku juga nggak ngerti kenapa, tapi ini nggak ngaruh ke makhluknya. Ada apa sih rame-rame? Ada apa sih? Segala pakai kamera. Ada apa sama suami saya? Bu, maaf, tunggu sebentar, Bu. Saya Frisly, kedatangan saya ke sini untuk membersihkan rumah Ibu, menghilangkan jimat-jimat yang disimpan sama Pak Ragil juga, Bu. Yang lebih tahu saya. Ada apa sini? Keluar! Keluar! Bu, tapi ini Pak Ragilnya juga sama. Iya, Bu. Tapi Biar saya ngurus. Kazam. Suami saya yang lebih tahu saya. Iya. Kazam. Keluar! Tapi, Bu. Keluar! Apaan ada begini-begini? Keluar! Iya. Keluar! Ayo. Gak usah kembali lagi. Frisnya gimana, Fris? Kak, aku juga bingung, tapi nggak tahu. Ibu, kayaknya istrinya nggak terima gitu, tapi kok aneh ya, Kazam? Tadi tuh pas aku ngelihat istrinya kayak gitu, aku ngerasa kalau istrinya itu ada sesuatu. Kenapa? Rasa sesuatu kenapa? Iya, Kak, karena aneh gitu. Pas aku ngelihat si istrinya masuk dan marah-marah ke kita, aku ngelihat muka istrinya tuh kayak bukan muka istrinya gitu, bukan muka manusia. Gimana nih? Laki-laki gimana? Gimana ya, Kak? Oke, pemirsa, maaf. Kayaknya untuk sekarang kita nggak bisa ngelanjutin. Aku juga nggak bisa ngelanjutin untuk ngebantuin keluarga Pak Ragil. Karena kita benar-benar disuruh keluar sama istrinya, kita diusir. Mungkin keluarga dari pihak Pak Ragil juga nggak terima sama kedatangan saya. Tapi nanti akan saya coba untuk datang lagi ke sini ngebantuin keluarga Pak Ragil. Mungkin nggak dalam waktu dekat ini. Gitu aja kali ya, Kak? Ya benar-benar gitu aja. Ya udah, berarti kita balik. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku mempelajari ilmu pelet untuk mendapatkan kekayaan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tika. Selamat malam, Mbak Tika. Selamat malam. Apa yang mau Mbak Tika ceritakan? Saya mau bercerita tentang pasangan saya yang suka selingkuh dan suka berhubungan dengan orang lain. Saya sakit hati dan tidak hanya dengan satu pasangan lain atau satu perempuan lain, tapi
dengan banyak dan saya tahu. Akhirnya saya pergi ke dukun dan saya memutuskan untuk bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan ini biar dia terus sama saya. Jadi sama dukunnya itu dikasih amalan-amalan dan saya harus mandi kembang, makan kembang juga. Setelah itu berhasil. Setelah itu memang berhasil karena Reaksinya gimana? dia nggak lepas dari saya. Dia nurut sama saya karena memang dari amalan itu ada yang harus saya lakukan, yaitu dengan bertukar ludah. Jadi dengan makan kembang, mandi kembang, serta amalan-amalannya itu semua bisa membuat pasangan saya tidak lepas dari saya dan tidak ada selingkuh. Jadi ritual tukeran Ya, air ludah ya, dengan cara berciuman pada saat saya berhubungan dengan pasangan saya. oke, dan sampai sekarang pasangannya masih sama Mbak Tika? Iya, pasangan saya memang masih sama saya, tapi dengan adanya ritual yang saya lakukan itu membuat dia seperti yang lebih posesif dan membuat saya bosan dengan itu semua. Datang ke sini tujuannya untuk apa? Saya sering sekali didatangi sosok berupa ular dan binatang kalajengking. Ini Dan- beneran nyata tuh dalam mimpi datangnya? Dua-duanya. Jadi kalau misalnya kalajengking atau ular itu semua ada di rumah, termasuk di kamar. Dan pada saat saya tidur, ada sosok seperti jin berbentuk ular dan dia berhubungan badan dengan saya. Makanya malam hari ini datang ke sini mau melepas semua ritual yang pernah dilakukan. Ya, Kalau resikonya harus kehilangan dan melepas pasangannya nggak masalah ya? nggak masalah. Oke, baik. Kami akan ajak Mbak Tika untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tika, dengan tanggal lahir 25 Oktober 1994 dan mendiami rumah dengan nomor 59. Mata batin saya mengatakan sosok Tika memiliki permasalahan yang cukup besar dari kisah asmaranya. Masalah yang bisa diselesaikan baik-baik justru dibuat menjadi rumit. Saya melihat adanya keanehan dari hubungan kisah asmaranya. Ia seringkali diganggu dengan hal-hal aneh yang membuat ia ketakutan karena perbuatannya. Dan ia takut kehilangan orang yang disayang. Semoga Tika berbahagia dan saya bisa menolong Tika. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Sepertinya ada yang salah dengan kursi saya. Oke, nggak apa-apa deh. Tika dengan tanggal lahir 25 bulan 10 1994 dan nomor rumah 59. Ya, betul. Tika, pacarnya ini sering selingkuh dengan perempuan lain, makanya dia datang ke dukun untuk mengikat pasangannya, pacarnya itu. Dengan cara berbagai macam ritual, termasuk bertukar air liur dengan melalui cara berciuman seperti itu ya. Ya, Dan ada ritual mandi kembang dan lain-lain. mandi kembang, makan kembang. Makan kembang juga, tapi pasangannya sampai sekarang malah jadi posesif. Ya, malah Ya. nggak bisa lepas. Malah nggak bisa lepas. Dan Tikanya sendiri juga sering didatangi oleh sosok binatang-binatang, kalajengking, ular,
Bahkan ada sosok ular yang mengajak berhubungan badan dalam mimpinya Tika. Makanya datang ke sini mau melepas semua ritual, kalaupun resikonya harus kehilangan dan putus dengan pasangannya, itu dia siap terima. Oke, saya mau menulis apa yang saya tahu dulu ya tentang kamu. Saya baru hari ini ketemu kamu dan saya belum tahu apapun itu. Dan berpindah-pindah. Saya akan ceritain semuanya. Oke, ini the negative side. Ini positif. Oke, baik. Oke. Terus udah gitu gini, saya bahas yang negatif dulu ya. Iya. Mungkin ini agak nggak menyenangkan buat Mbak Tika dengar. Correct me if I'm wrong juga. Kamu lebih suka bule daripada orang Indonesia ya? Iya. Dan kemudian saya berpindah lagi. Saya merasa Tika hidupnya berpindah-pindah. Pertama dari satu daerah ke daerah lain, bahkan ke negeri seberang yang lain. Apakah ada perencanaan atau planning Mbak Tika untuk berpindah tempat walaupun hanya vacation? Ada sih planning untuk vacation memang Dalam bulan ini kah? tahun ini. Tahun ini, oke. Di sini saya menulis Pulau Dewata. Nggak, saya tidak menyebutkan itu ya. Intinya di sini kamu merasa bahagia. Betul? Iya. Tadinya. Tadi. Oh, sekarang udah enggak ya? Ya. Yang ini yang paling agak menyedihkan. Tarik nafas panjang dulu deh. Udah terlalu sering narik nafas panjang. Coba deh lagi. Lagi. Ini agak berat. Saya akan bacain. Ya. Cerai, kawin bolak-balik. Belum menemukan pasangan yang tepat. Maaf ya, mohon maaf, saya hanya berbicara apa adanya. Di sini ada negatif, di sini ada positif. Positif adalah baik, menganggap semua pria akan he's the one, he's the truth, he's the Dia one. iyalah, Ya, satu-satunya iya, yang iya. akan jadi pasangan hidup saya gitu. Iya, jadi dia memberikan semuanya dan termasuk materi. Saya melihat di sini materinya itu sebenarnya dia juga membiayai beberapa orang. Apakah itu betul? Iya. Jadi sebagai tulang punggung atau betul? Anak sendiri. Ya. Jadi you are single parent. Berarti benar ya kawin tadi divorce terus kawin bolak-balik. Oke, itu ini yang akan mungkin ini akan future. Dan ini divorce-nya udah terjadi. Ya kan? Dan bule tadi kamu juga udah mengakui itu. Dan saya lihat di sini yang positifnya kamu gampang memberikan sesuatu kepada orang lain. Charity. Sering berbagi gitu. Iya. Karena saya merasa semua orang pasti adalah orang yang baik. Jadi kenapa kita nggak baik sama orang? Iya. Dia suka charity, dia suka sosial, dia nggak tegaan sama orang. Tapi bahkan nggak tegaannya ini dimakan sama teman perempuannya sendiri. Sering. Ya ampun, kasihan banget sih aku. Gak gampang jadi si Tika. Soalnya tuh temen aku juga persis banget ngalamin kayak gini. Jadi dia kayak pengen ngikat cowoknya, terus pakai ya maksudnya datang ke hal kayak gitu. Tapi akhirnya jadi baliknya tuh posesif banget gitu. Jadi susah gitu kan kayak gitu kan. Itu bener mirip banget deh ceritanya. Jadi posesif banget ya. Jadi cowoknya tuh balik posesif banget. Dan posesifnya itu ternyata karena sebelumnya dia main dukun juga. Makanya saya bisa sampai bermimpi sedang berhubungan dengan jin. Jadi pada saat saya berciuman, ternyata jin yang ada di tubuh Dia? pasangan saya suka sama saya dan gak bisa lepas. Jadi saya nggak berhubungan dengan pasangan saya, tapi di kasur itu basah. Gaibnya sangat dahsyat sekali ya. Ya.
pasti ada jalannya kok. Nggak ada orang asing yang masuk kamar kan? Nggak ada. Karena kalau tidur pasti kunci pintu. Sabar ya Mama, kasihan banget aku. Sumpah. Intinya sebenarnya adalah diganggu hantu ketika dia tidur dan kan Iya, kayak semacam hewan bentuknya. Itu jin ya, Roy? itu jin. Dan Dia berubah-ubah sih ya, kalau dibilang hewan kan dia berubah jadi cowok. Dia menyerupai manusia, tapi kadang dalam mimpi itu dia menunjukkan kalau dia adalah ular. Dan binatang ular itu, ularnya warna hitam, itu ada di kamar, ada banyak kalajengking. Makanya saya pergi lagi ke dukun tempat saya. Astagfirullahaladzim. Ini keren banget loh. Keren banget loh. Kasihan banget. kamu tenang ya. Kamu tenang. Tenangin Mbak. Kamu perlu minum. Sebentar, Mbak Tika, usahain ada di sini ya. Tenang Mbak. Jangan kosong pikirannya ya, Mbak ya. Saya cuma takut dia ada di sini. Karena setiap saya kemana-mana selalu ngeliat ular. Dan itu capek. Saya udah capek sama sikapnya dia, sama sifatnya dia yang nggak bisa setia sama saya. Ketika saya mau memperbaiki, memang mungkin caranya salah. Tapi saya juga capek diganggu kayak gini. Hidup saya jadi nggak tenang. Kenapa nggak ditinggalin aja, Mbak? Saya udah mungkin coba itu. untuk pergi kemana, nggak kontak sama dia. Iya. Selalu dia bisa cari saya. Karena posesif itu loh. Ini ada yang datang ya, Roy? Apa yang menunggu studio? Yang nunggu studio, karena kasihan juga. Jadi Kayak marah gitu. Iya, kayak marah. Mbak Tika, di sini saya sih lihatnya bukan jelek-jelek, nanti ada positifnya juga kok. Mbak Tika itu diwarnai unsur pengkhianatan dan perselingkuhan, itu nomor 1, dan divorce. Tapi kamu tampaknya tidak bisa tinggal di Jakarta. Saya melihat ada perencanaan di luar sana. Kamu akan tinggal di luar negeri atau di pulau seberang. Betulkah itu? Iya. Untuk merupakan sesuatu dan berjalan lancar sebenarnya. Saya nggak mau ada di sini, nggak mau deket dia, nggak mau jauh dari dia. Nggak mau dihantui sama apapun itu tentang dia, udah cukup. Iya. Oke, baik. Di sini sebenarnya adalah topik yang terbesar adalah kisah cinta yang tragis. Dia bilang katanya pasangannya main dukun juga. Benar kamu lihat itu, Roy? Iya. Tapi entah kenapa ya, Tika susah kenapa dapat jodoh ya. Nggak ngerti, setiap saya punya pasangan, betul kata Kak Roy, selalu ada yang namanya pengkhianatan dan selalu ada orang ketiga. Iya. Iya, selalu ada orang ketiga. Iya. Iya. Sebenarnya bisa banyak faktor sih penyebabnya, dan saya yakin itu bukan semata-mata karena salahnya Mbak Tika. Jadi jangan Anda malah mengecilkan diri sendiri dan menyalahkan diri sendiri gitu. Setiap pengkhianatan belum tentu kok itu emang karena Mbak Tika gitu. Tapi kenapa harus selalu kayak gini? Belum aja Mbak, pasti nanti dapet kok. Iya. Selalu ketika memang, ya aku menganggap semua orang baik. Selalu berpikir kalau laki-laki itu ya seperti sosok papa. Karena papa nggak pernah kecewain mama. Tapi kenapa setiap saya punya pasangan harus ngerasain kayak gini? Emang saya salah apa? Kenapa? Mungkin Mbak terlalu baik untuk dia.
Oke, Roy. Jadi Kalau Saya nanti butuh pasti ketemu energi yang lebih baik. lebih nih dari teman-teman di sini. kamu butuh apa? Laki-laki yang baik hati untuk support punggung dia. Kamu turun, Sabar ya, Mbak Tika. kamu Udah selalu coba untuk turun, sabar. Ya, saya yakin pasti ada jalan keluar ya, Pak. terus. Tapi kalau untuk berganti pasangan dan saya tahu itu Ini berat. dia, kamu turun. Enggak mbak, pasti nanti dapet yang baik kok. Karena mbaknya baik, jadi mbak nggak pantas dapet cowok kayak gitu. Ini turun. Jadi ini penonton, kenapa Roy? Tenang dulu ya. Oke, Roy coba untuk bantu ngasih solusi buat Mbak Tika. Kita semua ada di pihak Mbak Tika. Iya, ya, kita semua ada di bawah. Maju sini, cepat. Diam dulu Mbak Tika. Ya, ngadep depan. Apa? Enggak, Mbak Tikanya diam dulu ngadep depan. Apa gini? Silakan Roy. Saya minta energi yang murni. Tolong salurkan ke Mbak Tika sekarang. Tapi pegang gini semuanya. Kan tenaga laki-laki lebih besar daripada perempuan. Jadi kayak gini semua pakai tangan, pakai satu tangan semua di situ. Tapi nempel. Di bahunya ya, di sebelah sini ya. Iya, seperti itu. Semuanya pegang ya. Sebelah sini. Memang kasih energi yang baik, kasih support, kasih dukungan buat dia. Mbak Tika, Saking udah terlalu sakit sih, Bay. tapi dia nggak kepengaruh sama makhluk gaib kan? Ini Enggak manusia sih. ya. Enggak sih. Mbak Tika kuatin dia. Mbak Tika Tahan deh. pikirannya fokus di sini, jangan biarin pikiran dikuasain sama Mbak, makhluk-makhluk lain.